Sudah. Hanya mulai main, hanya rai. Oh iya. Oke, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita pertemuan kita pertama di semester genap. Ya, semester genap. Genap kan berapa? Ya, sama juga. Nah, intinya sholat karena semalam online itu ada yang paham, ada yang tidak, dan banyak yang tidak paham, atau banyak yang lupa dan melupakannya. Nah, kita mengulang kembali pelajaran kita yang sebelumnya. Sebelum masuk ke pahala itu, maka kita perlu mengenal yang namanya huruf dasar dalam yang namanya fi'il. Jadi, syarat itu yang dibahas dalam syarat itu dua, isim dan fi'il. Nah, yang dibahas dalam syarat itu ada dua macam, isim dan fi'il. Nah, isim itu bisa berubah-ubah, mufrad menjadi musanna, menjadi jamak. Ya, dan fi'il bisa berubah, fi'il madhi menjadi mudhari, menjadi apa lagi? Isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, isim makan, isim zaman, isim alat. Ya, jadi bisa berubah. Nah, maka saraf itu apa artinya saraf? Saraf itu dia dari kalimat tasrif itu sarrafa yusarrifu itu membolak-balik, merubah-ubah. Qallaba yuqallibu sarrafa yusarrifu. Artinya apa? Merubah-ubah. Nah, yang tadinya daraba menjadi yadribu, menjadi dharibun, menjadi madrubun. Nah, maka itulah yang kita sebut dengan as-sarfu, yang artinya merubah-ubah. Dan pelajaran kita memang merubah-ubah satu kata. Nah, ini fi'il ataupun isim yang bisa berubah itu dia minimal banget itu harus terdiri dari 3 huruf. Minimal dia harus terdiri dari 3 huruf. Huruf pertama kita sebut dengan fa'ul fi'li, huruf kedua kita sebut dengan ainul fi'li, dan huruf ketiga kita sebut dengan lamul fi'li. Dan ini berkaitan dengan yang namanya fi'il. Kaidah ini berkaitan dengan yang namanya fi'il. Kalau isim tidak. Tapi tetap isim minimal 3 huruf. Setiap isim yang bisa berubah dari mufrad menjadi musanna menjadi jamak itu harus 3 huruf. 3 huruf. Nah, huruf pertama kita sebut dengan fa'ul fi'li. Huruf kedua kita sebut dengan ainul fi'li. Huruf ketiga kita sebut dengan lamul fi'li. Apapun yang terjadi pada timbangan, maka akan terjadi pada yang ditimbang. Maksudnya apa? Maksudnya ketika ditimbangannya mengalami penambahan, mengalami perubahan baris, maka yang ditimbang pun akan mengalami penambahan dan perubahan baris. Contoh seperti apa? Misal kita kalau mengatakan ta'ala, ini timbangannya nih, ta'ala itu timbangannya. Maka kata apapun, fi'il apapun, kata kerja apapun dalam bahasa Arab, kalau kita ingin menimbangnya dengan ta'ala, maka apa yang terjadi pada ta'ala terjadi pada fi'il tersebut. Ta'ala itu sama hurufnya dengan daraba. Maka da yang sejajar dengan fa, maka kita sebut da itu sebagai fa'ul fi'li. Ain, ra yang sejajar dengan ainul fi'li, maka kita sebut ra itu sebagai ainul fi'li. Dan ba yang sejajar dengan lam, maka kita sebut dia dengan istilah lamul fi'li. Apapun yang terjadi pada timbangan, maka terjadi pada yang ditimbang. Seperti itu syarat. Oke, misal fa'ala menjadi fa'il. Apa yang terjadi? Dia mengalami penambahan alif. Maka yang ditimbang pun menjadi dharib. Yang tadinya fa'ala jadi fa'il, maka yang tadinya daraba jadi dharib. Fa'il. Contoh lain, yang tadinya fa'ala lalu berubah menjadi yaf'iluna, maka yang ditimbang pun akan menjadi ribuna. Apa yang
tambahannya dia bertambah ya maka bertambah ya. Dia bertambah wow maka bertambah wow. Dia bertambah nun maka bertambah nun. Dia sukun maka dia juga sukun. Dia pakai kasrah maka dia juga pakai kasrah. Dia pakai dhammah maka dia juga menggunakan dhammah. Yaqiluna yadribuna. Seperti itu saraf. Sampai situ paham? Lah. Nah, maka pelajaran kita itu adalah latihan mencocokkan, latihan untuk menimbang timbangannya itu, maka sesuaikan dengan timbangan yang ada tuh. Tapi kita harus menyesuaikan. Tidak semua fi'il fa'ala, ada yang fa'ila, ada yang fa'ula. Nah, makanya dalam video yang sudah kita rekam itu, fi'il itu ada 6 timbangannya. Ada a, u, ada hurufnya. Sudah disilat? Sudah lah, beri huruf disilat. Ya, nanya. Ada a, u, ada a, i, ada a, ada i, a, ada i, dan ada u. Apa maksudnya? Nah, fa'ala yaf'ulu. Ini ayatnya yang kita barisi. Nih, a, u, ya, fa'a, yaf'u. Oke. Dan ai berarti fa'ala yaf'ulu. I. Nah, kemudian sini a berarti fa'ala yaf'alu. Lalu ia berarti fa'ila yaf'alu. I berarti fa'ila yaf'alu. Berarti fa'ila yaf'ulu. Nah, satu fi'il, satu macam kata kerja atau fi'il dalam bahasa Arab itu biasanya punya satu cocok dengan salah satu timbangan. Nah, itu tugas kita untuk menghafal. Ya, di Arab itu ada jumlah hafal. Nah, di antaranya apa? Menghafal kata itu masuk sinika. Nah, kalau kadang menghafal maka biasakan. Kadang ada orang-orang yang kadang perlu menghafal, tapi ketika terbiasa maka bisa. Contoh, bisa kita ingin mengatakan daraba. Yadraba ruka-rika. Yadribu daraba yadribu. Berarti masuk sini fa'ala yaf'ulu. Kataba yaqulu. Kataba yaktubu. Mana'a yamna'u. Ya, berarti masuk fa'ala yaf'alu. Alima ya lamu berarti fa'ila yaf'alu. Hasiba yahsibu fa'ila yaf'ilu. Ada lagi hasuna su. Ingatlah ketika fi'il madinya maka pasti mudhari'nya hasuna sunu. Karuma yakrumu. Lah, apalagi kaburayak guru. Yang terjadi dulu kaburayak guru. Lihat, jangan tak paling. Ini adalah mutasrif alima, alimu, amilat, alimata, amil. Orang alimanya amilat. Orang alima, alimu, amilat, amilata, amil, alimta, amil, paling-palingnya hang udah otaknya ada kalau berfungsi dengan baik lagi lah. Mana gambar presiden tercayang lah, gimana? Hah? Insyaallah. Paham lah? Paham? Lumayan. Ya Allah, lumayan apa tuh? Oke, sampai situ paham. Nah, lanjut lagi. Ada di antara pembahasannya